Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Soleha. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran keempat, tema 2, subtema 1. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tadi kalian sudah belajar PABP, sekarang kita belajar tematik. Nah, Ibu mau nanya dulu nih, tadi siapa yang sudah sarapan? Ya, sudah ya, semuanya sudah sarapan. Siapa yang sarapannya dengan nasi goreng? Ada? Ada yang dengan telur? Ada. Ada yang memakai buah-buahan? Ada. Misalkan buah apel ya. Nah, sekarang Ibu ini akan bercerita yang ada di buku halaman 16. Jadi sekarang kita mendengarkan dulu dongeng kisah sebatang pohon apel yang ada di halaman 16. Sudah dibuka? Yuk, kalau misalkan belum, bukunya belum diambil, pensil penghapusnya belum diambil, silahkan pause terlebih dahulu. Silahkan ambil LKS, pensil penghapusnya. Jika sudah, play kembali, buka halaman 16 LKS-nya. Sudah? Sudah. Yuk, sekarang kita baca kisah sebatang pohon apel. Suatu ketika, hiduplah sebatang pohon apel besar dan anak laki-laki yang senang bermain-main di bawah pohon apel itu setiap hari. Namun, anak laki-laki itu kini telah tumbuh besar dan tidak lagi bermain-main dengan pohon apel setiap hari. Suatu hari, ia mendatangi pohon apel. Wajahnya tampak sedih. "Ayo, kesini lagi, bermain-main dengan aku," pinta pohon apel itu. "Aku bukan anak kecil yang bermain-main dengan pohon lagi," jawab anak laki itu. "Aku ingin sekali memiliki mainan, tetapi aku tak punya uang untuk membelinya." Pohon apel itu menyahut, "Duh, maaf, aku pun tak punya uang. Tetapi kau boleh mengambil semua buah apelku dan menjualnya. Kau bisa mendapatkan uang untuk membeli mainan kegemaranmu." Anak laki-laki itu sangat senang. Ia lalu memetik semua buah apel yang ada di pohon dan pergi dengan penuh sukacita. Namun, setelah itu, anak laki-laki itu tak pernah datang lagi. Pohon apel kembali sedih. Suatu hari, anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel sangat senang melihatnya datang, dan pohon apel berkata, "Ayo, bermain-main denganku lagi." "Aku tak punya waktu," jawab anak laki itu. "Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Maukah kau menolongku?" "Duh, maaf, aku pun tak memiliki rumah. Tapi kau boleh menebang semua dahan dan rantingku untuk membangun rumahmu," kata pohon apel. Kemudian anak lelaki itu menebang semua dahan dan ranting pohon apel itu dan pergi dengan gembira. Pohon apel itu juga merasa bahagia melihat anak lelaki itu senang. Tetapi anak lelaki itu tak pernah kembali lagi. Pohon apel itu merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, anak lelaki itu datang lagi setelah bertahun-tahun kemudian. "Maaf anakku," kata pohon apel itu. "Aku sudah tak memiliki buah apel lagi untukmu." "Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk memigit buah apelmu," jawab anak laki-laki itu. "Aku juga tak memiliki batang dan dahan yang bisa kau panjat," kata apel.
Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu, jawab anak laki itu. Aku benar-benar tak memiliki apa-apa lagi yang bisa aku berikan padamu. Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua dan sekarat ini, kata pohon apel itu sambil menitikkan air mata. Aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang, kata anak laki-laki. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu. Anak laki-laki itu melanjutkannya. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang, kata pohon apel. Anak lelaki itu berbaring di pelukan akar-akar pohon. Pohon apel itu sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air matanya. Nah, mohon maaf jika dongengnya tidak sesuai ekspektasi kalian ibu membacakannya. Nah, tadi dongeng tentang kisah sebatang pohon apel di aktivitas 1. Sekarang kita lihat aktivitas 2. Berilah tanda checklist untuk pernyataan yang sesuai isi dongeng, atau beri tanda silang untuk pernyataan yang tidak sesuai isi dongeng. Silahkan persiapkan pensilnya, kita isi bersama-sama ya. 1. Di bawah pohon apel ada anak perempuan yang sedang bermain. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki ya, berarti salah. Nomor 2. Setelah besar, anak laki tidak pernah bermain lagi. Betul. Nomor 3. Anak lelaki mengambil semua buah apel untuk dijual. Betul. Pohon apel sangat senang jika anak laki-laki tidak pernah bermain lagi. Salah ya, malahan pohon apel bersedih. Nomor 5. Anak laki-laki menebang pohon apel untuk tempat tinggal. Betul. Nomor 6. Setelah mempunyai rumah, anak laki-laki menemui pohon apel setiap hari. Salah. Nomor 7. Pohon apel hanya mempunyai akar. Ya, di akhir cerita pohon apel hanya tinggal memiliki akar. Berarti betul. Anak laki-laki mencabut semua akar pohon apel? Salah. Nomor 9. Anak laki-laki meneteskan air mata karena telah meninggalkan pohon apel. Betul ya? Nomor 10. Anak laki itu berbaring di pelukan akar-akar pohon. Nah, dari cerita ini, apa sih pesan moral yang bisa kita dapatkan, atau amanat cerita yang dapat kita rasakan? Apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, pesannya adalah dari cerita tadi, jangan pernah melupakan jasa orang yang telah membantu kita. Nah, itu adalah pesan moralnya. Silahkan ditulis oleh Ananda di halaman 18 aktivitas 3. Jadi ulangi ya, pesan moralnya adalah jangan pernah melupakan jasa orang yang telah membantu kita. Karena tadi apel nggak punya apa-apa, nggak punya mainan, boleh menjual buah apel untuk membeli mainan. Nggak punya rumah, boleh menebang dahan dan ranting pohon apel gitu kan ya. Nah, tapi dia tetap meninggalkannya. Nah, Anandaku, pesan moral itu merupakan salah satu unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik dalam cerita itu apa? Unsur yang ada dalam cerita. Salah satunya adalah pesan moral atau amanat. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya itu ada tokoh. Tokoh itu adalah orang yang diceritakan dalam cerita tersebut. Coba tadi dalam cerita kisah sebatang pohon apel, tokohnya ada siapa saja? Ya pintar, anak laki-laki dan pohon apel, atau pohon apel dan anak laki-laki. Nah, itu adalah tokoh. Jadi orang yang ada dalam cerita yang diceritakan dalam cerita. Yang nomor 2 itu unsur yang kedua itu ada watak. Watak ini adalah sifat. Nah, watak terbagi menjadi 3. Ada protagonis atau baik, ada antagonis atau jahat, dan ada tritagonis, itu kadang baik, kadang jahat. Jadi dia tengah-tengah netral, ya. Nah, coba di aktivitas 3, watak tokoh pohon apel, kira-kira antagonis, protagonis atau tritagonis? Protagonis ya, silakan ditulis watak tokoh apel itu adalah
protagonis. Jadi pohon apel itu baik, penyayang, rela berkorban, jadi dia protagonis. Ibu boleh nggak selain protagonis ditulis juga baik, penyayang, rela berkorban? Boleh, silahkan. Ya, sudah? Baik, lanjutkan. Watak tokoh anak laki-laki, antagonis, protagonis, apa tritagonis? Sebetulnya anak laki-laki itu adalah protagonis ya, tapi karena dia sebelum ceritanya itu dia itu meninggalkan ya, berarti dia itu kayak tritagonis. Ya, jadi kadang baik, kadang jahat. Tapi boleh juga kalian menyebutkannya baik, namun awalnya dia serakah, dia mengambil apa yang dia inginkan. Dan dia hanya datang ketika dia membutuhkan pohon apel. Dan itu boleh nggak ya, kita hanya datang ke seseorang hanya saat kita butuh? Tidak ya anak-anakku, kita harus datang jangan hanya butuh saja, tapi kita berteman misalkan dengan si A, kita datang hanya butuh ke si A, tidak boleh. Kita harus berteman kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Ya, itu adalah watak. Jadi watak terbagi menjadi 3, ada protagonis baik, antagonis jahat, dan tritagonis, kadang baik, kadang jahat, atau tengah-tengah netral. Nah, lanjut yang ketiga, alur. Alur itu jalan ceritanya seperti apa? Apakah maju atau mundur? Kalau maju itu berkelanjutan, ya. Misalkan hari Senin, Selasa, Rabu gitu, bukan. Terus ada alur mundur. Kalau mundur dahulu kala, misalkan itu. Dulu, nah itu menceritakan mundur. Gitu. Kalau maju jadi berkelanjutan. Nah, dari cerita tadi kisah sebatang pohon apel, ceritanya maju apa mundur? Maju ya, karena dari mulai dia kecil anaknya, terus dewasa dan meninggal ya. Terus yang keempat itu yang kelima itu ada latar. Latar itu terbagi menjadi 2 yang harus kalian tahu, yang wajibnya ya. Ada latar waktu dan ada latar tempat. Kalau tempatnya, di mana nih kejadiannya tempatnya? Tadi kayaknya tempatnya di kebun ya, kebun pohon apel. Waktunya siang, pagi, malam. Nah itu selalu kadang diceritakan waktunya itu siang, pagi, malam ada gitu ya. Tapi sepertinya kalau ini ceritanya selalu pada terjadi siang hari. Tempatnya, latar tempatnya ada di mana itu? Di kebun pohon apel. Nah anandaku, menurutmu apa ya yang sebaiknya anak laki-laki itu lakukan saat terakhir kali kepada pohon apel? Apakah mengucapkan terima kasih atau memohon maaf? Ya betul, dia seharusnya meminta maaf kepada pohon apel karena dia datangnya saat dia membutuhkan saja ya. Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita jangan malu untuk meminta maaf. Coba sekarang buka aktivitas 6 halaman 19. Di sini tulislah cara meminta maaf sesuai kejadian berikut. Nomor 1, Andi memecahkan kaca rumah Pak Tono. Berarti Andi harus seperti apa? Membuat kalimat ucapan meminta maafnya. Pak Tono, maafkan Andi karena sudah memecahkan kaca rumah Pak Tono, gitu ya. Nomor 1. Lanjutkan nomor 2. Irfan terlambat mengembalikan buku Dodi. Mengikuti ya, ditulis ya. Kalau belum tetap di pause dulu baru dilanjutkan. Kalau sudah lanjutkan. Nomor 2. Irfan terlambat mengembalikan buku Dodi. Seharusnya Irfan meminta maafnya seperti apa? Ya, Dodi, mohon maaf, saya telat mengembalikan bukumu. Pintar. Nomor 3. Tidak sengaja Andi menyipratkan air ke Hasan. Nah, Andi harus bicaranya seperti apa ke Hasan? Mohon maaf Hasan, saya tidak sengaja, boleh seperti itu. Atau mohon maaf Hasan, Andi tidak sengaja menyipratkan air ke Hasan. Nah, boleh juga seperti itu. Nomor 4. Roni merusak mainan Edo. Mohon maaf Edo, aku tidak sengaja merusak
mainanmu, boleh. Nomor 5, Dino terlambat datang ke sekolah. Mohon maaf Bu Guru atau mohon maaf Pak Guru, saya terlambat datang ke sekolah. Nomor 6, Mentari terlambat menyerahkan surat dari sekolah kepada ibu. Ibu, mohon maaf, Mentari lupa menyerahkan surat dari sekolah kepada ibu. Nah, karena semuanya sudah ibu bahas, pembelajaran keempat ini, kalau misalkan kalian terlalu cepat ibunya menerangkan, silahkan ulangi lagi dan dipause, ditulis kembali oleh Ananda. Nah, sekarang tugasnya itu adalah membuat video ungkapan mohon maaf kepada orang tua, karena kan pasti ya kita sebagai anak mesti mempunyai salah kepada orang tua ya. Dan kemarin kan kita sudah belajar tentang ungkapan terima kasih. Jadi setelah meminta maaf, ungkapkan juga ungkapan terima kasih kalian kepada orang tua. Boleh ayah, boleh ibu, nenek, kakek, kakak, paman, bibi, atau ate kalian suka bilangnya ya. Nah itu silahkan. Misal datang nih, peluk ayahnya atau peluk bundanya. Ayah atau bunda, mohon maaf ya, aku selalu merepotkan bunda. Itu kan ya. Atau mohon maaf ya, selama ini aku bandel sama bunda. Terus terima kasih banyak bunda, karena bunda selalu membesarkan aku dengan penuh kasih sayang. Peluk bundanya, sun keningnya. Ya, seperti itu ya. Jangan malu meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Karena kalau misalkan gak ada orang tua, kita tidak akan bisa sampai detik ini. Ya, betul ya anak-anak ya. Jadi tugasnya hari ini adalah ungkapkan permohonan maafmu terhadap orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, kakak ya, terserah. Lalu ungkapkan juga ungkapan terima kasihnya. Oke? Bisa mengerti ya? Nah nanti videonya tidak lebih dari 2 menit. Oke? Tidak lebih dari 2 menit, dikirimkan kepada wali kelas. Waktunya sampai pukul 8 malam. Jadi bagi Ananda yang mamah atau ayahnya kerja, boleh nunggu terlebih dahulu sampai ayah atau bundanya pulang. Mengerti ya? Sekian pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.